kita akan bersama-sama mengenang, memperingati 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Buddha, yaitu di bulan Waisak atau nasionalnya di bulan Mei, yaitu di mana bayi Siddhartha lahir, pertapa Siddhartha mencapai pencerahan menjadi Buddha, dan Sang Buddha wafat atau parinibbana. Marilah kita kenang, kita renungkan 3 peristiwa penting ini, dan kita persiapkan segenap hati, pikiran, konsentrasi pada acara detik-detik Waisak pada pagi hari ini. Marilah kita berdiri, kita bersama-sama sebelum melakukan detik-detik Waisak, kita melakukan puja bakti secara singkat. Mohon salah satu pengurus untuk menyalakan dupa sambil kita iringi jata pendupaan. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama melakukan pujian malam suci Waisak dengan penuh hikmat.
Bukan pindah, ada yang baru. Oh, Pindah sih tidak. ditaruh meja aja ini. Tempat udah. Taruh meja dalam kasih. Satu izin ya. Ada yang di sini enggak apa-apa, silakan. Di baris 2, silakan di sebelahnya. Ya, Hati-hati izin. ya hati-hati. Ini monggo. Salam masak dulu. Baris 2 sini. Ini loh. Nah, sini. Ya. Lihat sini, bentar. Ya, sini. Wisata Pawantus Ditata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sikap meditasi selesai. Satu. Pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Waisak pada yang Arya Bante Dharma Kilitera yang berkenan merayakan Waisak di Wihara BDC ini.
juga saya mengucapkan selamat Waisak kepada segenap pengurus yayasan dan juga segenap pengurus Majelis Budayana, segenap pengurus wihara, dan juga segenap pengurus pasamuan, segenap pengurus muda-mudi, segenap pengurus WPI, dan segenap umat Buddha, para upasaka dan upasika yang hadir pada kesempatan pagi ini. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan di saat kita bersama-sama berkumpul mengingat peristiwa penting di masa kehidupan Buddha, saya akan menjelaskan tentang Trisuci Waisak ini. Kenapa disebut dengan Tri Suci? Karena ada peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Buddha. Dan untuk tahun ini urutan kalender Buddhis bertambah satu lagi, yaitu sudah 2560. Ini dihitung dari wafatnya Sang Buddha. Di tahun pertama itu dinilai sebagai tahun perhitungan Buddhis. Namun ada perbedaan di negara yang lain. Ada salah satu negara di saat wafatnya bukan dihitung sebagai pertama nomor 0, jadi ada selisih 1 tahun. Tidak sama semua negara. Kemudian ada tulisan BE, artinya Buddhis era perhitungan kalender Buddhis. Marilah kita bawakan sebuah ujian, yaitu tentang peristiwa yang pertama, yaitu lahirnya Bodhisattva Siddhartha. Dengan sebuah lagu pujian, silakan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lahirnya putra mulia
bisa Bapak Ibu yang punya itu seharian ini di rumah itu bisa disetel lagu-lagu yang bertemakan tentang Waisak. Sebetulnya banyak sekali, puluhan yang bertemakan Waisak ya. Merupakan salah satu metode cara kita merayakan menyambut datangnya Trisuci Waisak ini dengan pujian-pujian tentang Waisak. Tadi kita juga bersama-sama di saat membawa lilin menyanyikan lagu Malam Suci ya. Namun karena jarang dipakai ya, dan persiapan itu kurang atau memang sama sekali lagu-lagu itu kurang dipersiapkan ya, itu sehingga nyanyinya itu juga kurang mantap ya. Lebih setahun sekali nyanyinya, maka lain waktu mungkin 1 bulan sebelum Waisak umat Buddha juga menggunakan beberapa lagu-lagu yang bertemakan Waisak maupun lagu-lagu yang lain. Tema Waisak yang diambil oleh Sangga Agung Indonesia yang disingkat dengan SAGI dan Majelis Budaya Indonesia untuk tahun ini, transformasi mental dengan damai dan harmoni. Mungkin lebih jelasnya apa yang disebut dengan transformasi ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, transformasi adalah sebuah proses perubahan yang berangsur-angsur ya. Di dalam pesan Waisak itu ditulis bahwa transformasi dibedakan menjadi 2, yaitu transformasi diri dan transformasi sosial. Ada perubahan-perubahan dalam diri kita di saat merayakan Waisak ini, momen Waisak ini, untuk jadikan perubahan, melakukan perubahan-perubahan ya. Kemudian mental sendiri diartikan sebuah kepribadian atau kebulatan yang dinamik seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan terlihat dari psikomotornya. Ini kata mental ini termasuk unsur pikiran, emosi, sikap, dan perasaan seseorang yang harus dirubah. Kemudian damai dimaknai sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan atau konflik dengan lingkungan, dengan masyarakat, dalam lingkup yang besar lagi dalam dunia. Istilah Waisak sudah tidak asing lagi bagi umat Buddha, namun ternyata ada beberapa istilah namun juga mirip dari beberapa negara. Waisak, Waisakha ini, atau yang sering disebut sebagai Hari Buddha ya. Trisuci Waisak atau Waisak mengenang memperingati 3 peristiwa penting. Inilah keistimewaan hari-hari besar yang dirayakan di kalangan umat Buddha. Keistimewaannya apa? Kalau hari-hari besar yang lain itu hanya memperingati 1 peristiwa saja, namun di saat Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting sekaligus. Apa saja? Yang pertama, peristiwa lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Bodhgaya pada usia 35 tahun di tahun 588 sebelum Masehi. Peristiwa yang ketiga atau yang terakhir yaitu parinibbana wafatnya Sang Buddha di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543. Dari 3 peristiwa penting ini yang paling penting yang paling penting ada 1, yaitu peristiwa kedua di saat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Kenapa? Karena di saat peristiwa ketiga ini takbir atau rahasia yang membuat penderitaan manusia terungkap dari pencerahan Sang Buddha. 3 peristiwa penting secara serentak itu melalui persetujuan di kalangan umat Buddha
itu tahun 1950. Pada mulanya memang banyak variasi-variasi dalam agama Buddha, namun ternyata berhasil dibikin sebuah kesepakatan ya. Istilah Waisak sendiri adalah nama bulan India kuno ya. Nama-nama hari raya dalam kalangan umat Buddha itu diberi nama bulan peristiwa itu terjadi ya. Misalnya saja hari raya Asada, Katina, Maga Puja, istilah-istilah itu juga nama-nama bulan India kuno. Kalau dinasionalkan Waisak kurang lebih itu di bulan Mei, antara Mei dan Juni, sehingga Waisak itu kadang-kadang di bulan Mei, kadang-kadang di bulan Juni. Lahirnya Pangeran Siddhartha ini di Taman Lumbini, nah, ini petanya di Taman Lumbini yang sekarang masuk wilayah negara Nepal. Ini, para arkeolog, ya, para peneliti menemukan, diperkirakan tempat lokasi ini adalah Taman Lumbini. Para itu juga berziarah menyaksikan di mana Bayi Siddhartha pernah lahir. Ya, ini para seniman mengekspresikan tentang isi kitab suci ini dengan lukisan-lukisan ataupun gambar. Diceritakan Bayi Siddhartha ini lahir ya, dari Ibu Dewi Mahamaya yang sedang memegang dahak batang cabang pohon, kemudian langsung lahir, langsung bisa berjalan di atas 7 bunga teratai. Ada lagi para pemahat itu juga membuat pahatan-pahatan yang menggambarkan tentang kelahiran Bayi Siddhartha ini. Tempat Taman Lumbini sampai sekarang pun itu diziarahi oleh umat Buddha. Ada 4 tempat kata Sang Buddha yang apabila umat dengan keyakinan tinggi dan di saat di situ merenung di tempat ini Bayi Siddhartha lahir ya, itu pada suatu saat nanti apabila kita mati merupakan salah satu faktor pendukung kita untuk terlahir di alam surga, alam bahagia. Kata-kata Bayi Siddhartha ketika beliau lahir ada beberapa keistimewaan, salah satunya lahir langsung bisa berjalan dan langsung bisa ngomong, bicara. Ini kata-katanya, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tumimbalai lagi ya. Mungkin perlu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan akulah tertua dalam dunia ini ya. Ada yang mengilustrasikan seperti ini. Jadi telur ya, telur itu yang diintrami, telur yang paling awal pertama menetas itu. Demikian pula diibaratkan Bayi Siddhartha ini adalah orang pertama ya, yang mencapai pencerahan ya. Marilah kita saksikan lagi sebuah pujian kelahiran Buddha Gautama. Lagu ini sebenarnya lagu klasik ya, klasik. Yang
untuk mengenang peristiwa kelahiran Bayi Siddhartha. Sekarang banyak umat Buddha di beberapa wihara daerah itu membuat ya, miniatur untuk memperingati peristiwa yang pertama ini, dan juga ada ritual khusus dan juga populer di kalangan umat Buddha dengan istilah mandi Buddha. Tapi sebetulnya bukan mandi Buddha, mandi Bayi Siddhartha, karena belum mencapai kebudaan. Ya, itu. Di sini juga nanti juga akan ada siram-siram untuk Bayi Siddhartha. Ini mengadopsi atau meniru apa yang dilakukan oleh para dewa, yaitu ketika bayi ini lahir langsung tercurah air dua rasa ya. Yang pertama itu dingin, kemudian panas secara bergantian. Sekalipun diceritakan dalam kitab suci bayi ini lahir tanpa noda ya. Biasanya orang lahir kan ada darahnya, tapi ini tanpa noda. Ini dimaknai adalah simbol kesucian tanpa noda. Dan bagi umat Buddha yang bisa siram-siram itu harus merenung ya dalam dirinya, saya menyiram, saya membersihkan kekotoran-kekotoran batin. Setelah Bayi Siddhartha berumur beberapa hari, Raja Suddhodana mengundang beberapa pertapa-pertapa atau peramal-peramal datang ke istana untuk meramal perjalanan hidup atau nasib dari Bayi Siddhartha ini. Ada pertama yang meramalkan ada dua kemungkinan nanti Bayi Siddhartha ini apabila dewasa. Yang pertama akan menjadi raja di raja, kemudian akan menjadi Buddha atau mencapai pencerahan. Namun ada satu pertama yang memastikan nanti bayi ini akan menjadi seorang Buddha, yaitu pertapa yang termuda pada waktu itu yang bernama Kondana. Kurang lebih Raja Suddhodana mengundang 108. Namun yang tertulis ada namanya cuma 8. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab suci Buddhis, itu tidak selamanya angka itu angka yang memang betul-betul nyata, itu angka yang dilebihkan ya. 108 itu nah, terbukti yang tertulis cuma 8 namanya. Tekad bulan pertapa Siddhartha telah menjadi seorang pertapa. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca tekad ini, dan tekad ini juga hendaknya menginspirasi bagi kita semua, bagi umat Buddha. Apa saja tekad dari pertapa Siddhartha ini? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaknya kata-kata ini juga menginspirasi umat Buddha di saat kita merayakan Waisak, diingatkan kembali tentang tekad kita untuk mencapai pencerahan atau mencapai tujuan-tujuan yang baik. Itu harus mempunyai tekad yang bulat, yang kuat. Saya sering melihat di beberapa wihara, bukan 1-2 wihara saja, ada beberapa yang tadinya itu semangat jadi pengurus, kepengurusannya belum selesai, ya masa jabatannya belum selesai, mengundurkan diri, ya. Ini juga tentunya tidak sesuai dengan tekad, ya, seperti yang dicontohkan oleh Buddha ini. Ya. Marilah kita masuk dalam peristiwa kedua. Ini yang saya katakan di depan, yang terpenting dari 3 peristiwa ini. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Bodhgaya. Untuk lebih jelasnya kita saksikan film ini.
आपसे मिलने तक साधना करनी होगी। चाहे ये शरीर नष्ट हो जाए, तुम यहां से नहीं हटोगे। mencapai kebudayaan, mencapai pencerahan, belum mencapai atau mempunyai kemampuan atau tiga kebijaksanaan. Ini di kalangan umat Buddha ternyata tidak semua itu tahu ya. Apa saja tiga kebijaksanaan yang dicakup oleh Buddha, dan kebijaksanaan ini yang membedakan antara pendiri-pendiri agama lain dengan agama Buddha. Di sini perbedaannya apa? Ketika belum mencapai penerangan sempurna, mencapai kebijaksanaan, yang pertama, kebijaksanaan untuk melihat dengan terang kelahiran yang dulu. Hal ini terjadi pada waktu jaga pertama, yaitu antara jam 18 sampai jam 22. Tidak disebutkan waktunya itu waktu apa di India itu di sana. Inilah yang membedakan agama lain dengan agama Buddha ya. Mampu mengingat kelahiran. Jadi ketika beliau mencapai penerangan ini, mengetahui kenapa manusia ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang cantik. Ini diungkapkan di sini. Beliau yang mengungkapkan. Pertama, kelahiran dirinya tidak terbatas ya. Memang ada beberapa pertapa yang mampu mengingat kelahiran, namun dalam terbatas
masih terbatas. Kalau Buddha Sakyamuni tidak terbatas, beratus-ratus ya, itu mampu diingatnya dengan jelas ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kebijaksanaan untuk melihat dengan terang kematian dan sumimba lahir kembali dari makhluk-makhluk sesuai dengan tumpukan karma masing-masing. Kebijaksanaan ini dinamakan kebijaksanaan mata dewa pada waktu jaga kedua antara jam 10 dan 22 sampai jam 2. Jadi kalau Bapak Ibu pada malam hari ini datang pagi-pagi ini, itu ternyata Buddha sudah dari jam 18 itu bekerja pikirannya ya. Ya, kalau sekarang mungkin nggak terbiasa dengan ngantuk-ngantuk juga saat ini ya gitu. Namun kita juga hendaknya terinspirasi dari kehidupan Buddha. Ternyata pencerahan itu tidak mudah dicapai ya. Terus kemudian yang ketiga, kebijaksanaan yang dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua asawa atau kekotoran batin yang halus sekali pada waktu jaga ketiga antara jam 2 sampai jam 4. Jadi merenung terus dari jam 18 sampai jam 4. Peristiwa yang ketiga yaitu Buddha Parinibbana atau Bapak di Kusinara. Ya, saya saksikan filmnya. 3 बार आपने से वचन दोहराए, इसके विषय में कुछ न कहा। मुझे विश्वास है भिक्षुओं पे, मुझे विश्वास है संत पे, अपने तथागत के सूत्रों को पूर्णतः समझा। किसी के हृदय में आपके दिखाई पड़ने के अंतिम मार्ग के प्रति कोई संशय, कोई जटिलता नहीं। उसके जब सब निर्वाण को प्राप्त होंगे। आनंद, तुम अपने विश्वास की बात करते, किंतु मैंने अपना जीवन पूर्ण ध्यान से जिया। मैं जानता हूं कि यहाँ बैठे सभी भिक्षुओं को श्री रत्नों में नहीं मिलता, और जिस भी भिक्षु ने सबसे कम साधना संपन्न की, वो भी इस निर्वाण की नदी से जुड़ गए। ये मेरी अपने अंतर में उसके बीच
543. Sebelum beliau wafat atau parinibbana sempat berpesan pesan yang terakhir, Buddha, usiaku sekarang sudah masa, sisa hidupku tinggal pendek saja. Pergi segera aku meninggalkan kamu, bertumpu sepenuhnya pada diriku sendiri. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh buktiku dan waspadalah serta penuh kebijaksanaan. Dengan sekuat tenaga jagalah pikiranmu sendiri. Siapa yang mengikuti dhamma, ajaran dan winaya tata tertib dengan sekuat tenaga akan berhasil keluar dari lingkaran penimpa lahir dan mengakhiri penderitaan. Hendaknya Bapak Ibu, di saat kita mengenang memperingati Trisuci Waisa ini benar-benar tekad motivasi kita untuk belajar dhamma, yaitu untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai nibbana. Yang terakhir, ya, marilah kita saksikan sebuah pujian parinibbana. Ini lagunya sedih. Selamat Trisuci Waisa 2016-2506 UPE. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Dan untuk mengakhiri seluruh rangkaian perayaan detik-detik Waisa, marilah tidak lupa kita panjatkan doa kepada semua makhluk hidup. Sabbi sata kawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Marilah momen Waisa ini kita gunakan untuk saling berjabat tangan di antara umat yang hadir. Marto diabadikan jabat tangan ucapan selamat masing-masing. Selamat